Ini lagi rame masalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ya kan? Ternyata setelah diteliti hadisnya, yang paling kuat derajat hadis tentang surah Al-Kahfi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sebab derajat hadisnya mauquf. Jadi hadis itu dari sisi rawi ada disebut hadis maktu, tapi tetap hadis. Hadis yang mengatakan tabi'in. Ada yang disebut mauquf, yang mengatakan sahabat. Ada yang disebut marfu', yang mengatakan Rasulullah. Nah, hadis tentang surah Al-Kahfi itu ternyata setelah diteliti oleh para ahli, yang derajatnya paling kuat dan itu pun mauquf, meskipun akhirnya disepakati marfu' sebab dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, bisa disandarkan pada Nabi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Dan ternyata redaksi hadis riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri itu sama sekali tidak menyebut kalimat hari Jumat, tapi hanya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Hadis-hadis yang redaksi hadisnya barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, itu ternyata hadisnya lemah, bahkan sebagian palsu. Nah, yang kemarin gembar-gembor seolah-olah Al-Kahfi itu wajib, tetap sunnah, jeleknya lalu menganggap orang yang punya tradisi yasinan itu enggak bagus. Nah, ini terjawab. Ya. Jadi kalau kita mau fair, mereka yang selalu mohon maaf membid'ahkan orang baca Yasin di hari Jumat, menyesatkan, katanya tak ada dalil, ditunjukkan dalil, hadisnya lemah, tadi pakai mereka menganjurkan Al-Kahfi, katanya hadisnya sahih. Al-Kahfi yang keutamaannya dibaca di hari Jumat itu bukan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat sahabat-sahabat yang lain yang setelah diteliti ulang oleh para ahli hadis, itu banyak yang mengatakan hadisnya dhaif, bahkan sebagian palsu. Bagi kita dhaif gak masalah, sebab selama itu bukan bicara hukum, bicara akidah, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli mutakallim, ahli kalam itu sepakat ya juzu, boleh, bahkan wa yustahabbu, dianjurkan al-amalu bil hadis dhaif, mengamalkan hadis dhaif fi fadhailil a'mal, dalam hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan amal. Barang siapa baca Kahfi begini, baca Yasin begini, tak masalah. Tapi ada kelompok yang enggak mau memakai hadis dhaif meskipun itu tentang fadhailul a'mal. Nah, kelompok ini yang luar biasa menganjurkan Kahfi dan melarang Yasin. Paham? Paham? Sampai di sini paham? Kelompok ini yang menganjurkan Kahfi, melarang Yasin. Padahal Kahfi yang dibaca hari Jumat, redaksi kalimat hadis yang ada hari Jumatnya, itu semua hadisnya lemah. Yang kuat hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri sama sekali tidak mengatakan bunyi hadisnya barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, tidak. Tapi barang siapa membaca surah Al-Kahfi, maka baginya cahaya yang memenuhi langit dan bumi. Kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya mereka pun gak boleh mengkhususkan ibadah di waktu tertentu.
Tapi selama ini yang mereka gambarkan, sampai dulu kita sempat mohon maaf agak emosi di salah satu masjid di Panbil itu. Wah, ada selebaran besar. Hari gini kok Jumat masih baca Yasin, Kahfi dong. Benar itu. Saya di awal di Batam masih agak radikal, sekarang karena kumpul dengan bapak-bapak sudah semakin halus. Itu kami pemerhati Aswaja, Ustadz Naim, itu tonton dia, bawa parang itu. Siapa ini yang nyebarkan ini? Itu kan pelecehan. Hari gini kok masih baca Yasin di hari Jumat, Kahfi dong gitu. Padahal sekali lagi, ternyata redaksi hadis yang menjelaskan tentang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu bukan riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, tapi riwayat sahabat yang lain yang derajat hadisnya ulama ahli hadis mengatakan lemah, dan mereka yang anti Yasin ini tak pernah mau pakai hadis lemah meskipun itu bicara tentang keutamaan amal. Direnungkan ya. Nah, jadi ya Yasin lanjut, hadisnya banyak, lemah Ustaz, tak masalah. Kalau ada yang melarang kita mengamalkan hadis lemah, dan itu hadis tidak bicara tentang akidah, tentang halal haram, berarti fatwa dia, pendapat dia ini menyelisih pendapat mayoritas ulama. Yang saya sampaikan tadi bukan kata saya ya, tapi kata Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adkarnya, itu di muqaddimahnya di bab-bab awal, sebelum menjelaskan tentang dzikir-dzikir keutamaannya, itu beliau mengatakan yajuzu wa yustahabbu. Ulama ahli fikih, ahli hadis, ahli kalam, ahli disiplin ilmu yang lain itu sepakat yajuzu, boleh, wa yustahabbu, dan dianjurkan al-amalu bil hadis dhaif, mengamalkan hadis dhaif fi fadhailil a'mal, dalam urusan fadilahnya amal. Paham ya? Jadi yang meninggalkan Yasin sebab terprovokasi dengan selebaran hari ini kok masih baca Yasin di hari Jumat, Al-Kahfi dong, segeralah bertaubat. Ya, jangan suka nyalahkan, intinya gitu. Silahkan Al-Kahfi, tapi Yasin jangan disalahkan. Wong Yasin juga ada dalil dari mau hadis yang sahih, hasan, yang lemah, bahkan palsu, untuk Yasin banyak. Setidaknya ada hadis yang ini minimal hasan, bahkan sebagian ulama mengatakan sahih. Man qara'a Yasin lailatan, barang siapa baca Yasin di malam hari, asbaha maghfuron lah, maka pagi harinya diampuni. Ini sepakat, tidak palsu, tidak lemah. Tapi mereka nggak mau. Yang mengatakan malam Jumat mana, loh gitu loh. Nah sekarang balik, Anda gembar-gemborkan Jumat Al-Kahfi, mana hadismu yang mengatakan Al-Kahfi harus hari Jumat? Ketika dia tampilkan hadis, itu hadis lemah. Padahal mereka nggak mau pakai hadis lemah. Kalau kita hadis lemah dipakai, selama tidak bicara tentang akidah. Sampai mana tadi ini?